Teman-teman kalau ada di posisi kayak gini ngapain? Bakal ngapain? Sebat-sebat gitu ya? Saya nggak tahu itu patung atau yang diawetkan. Sebenarnya itu patung, teman-teman. Buat teman-teman yang bilang seharusnya saya belajar dari pengalaman, di detik ini teman-teman udah tahu bahwa saya nggak sepinter itu ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah jam 5 ya. Jam 5 Surabaya, dari jam 6 sini teman-teman. Nah, pagi ini dingin tapi nggak sedingin itu, dan kita semalam tidurnya enak sekali teman-teman. Sempat kebangun jam 2 karena tiba-tiba suhunya drop sekali, tapi setelah itu suhunya jadi hangat lagi gitu, jadi enak lagi, jadi ya kita tidur lagi gitu ya. Enak sekali pokoknya udaranya. Sekarang kita coba kita lihat di luar ya. Teman-teman bisa lihat di belakang ya, negeri di atas awan teman-teman. Jadi di belakang itu semua tertutup sama kabut gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu itu kabut atau awan sih, tapi bagus banget memang. Di sini juga dingin, tapi sebentar lagi kita harus mandi. Tuh banyak orang di bawah untuk ngelihat, dan memang pemandangannya sih memang sebagus itu teman-teman. Itu kotanya masih di bawah, itu masih kelihatan lampunya. Kita sudah selesai mandi teman-teman. Itu di sebelah sana masih dibangun ya, yang baru itu ya, kayak kabin-kabin gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau glamping sepertinya bisa di situ. Oke, kita barusan selesai mandi. Airnya dingin, seger teman-teman. Pagi. Kalau dibilang dingin ya dingin sih, tapi dinginnya itu nggak sampai dingin sampai menusuk kayak di Dieng itu teman-teman. Jadi ini mungkin dinginnya kayak di mana ya, Batu, Puncak, Tretes gitu mungkin ya. Jadi ya nggak terlalu sampai gimana gitu. Saya aja habisin satu bak mandi gitu ya. Nggak mau selesai saya. Enak sekali airnya. Yuk kita beberes dan kita langsung jalan. Let's go. Oke, teman-teman kalau bisa lihat ya, ini kita sambil manasin motor. Di depan tempat kita camping itu ada lumbung-lumbung seperti ini teman-teman. Keren ya. Jadi teman-teman masih bisa lihat itu di atas awan itu teman-teman. Dan di depan sana ada kafe. Kafenya nggak terlalu murah sih teman-teman. Jadi makanan rata-rata 45.000 sampai berapa? 70.000 kalau nggak salah. Ya, di depan itu kita bisa ngeliat pedesaan, dan kita sekarang mau lanjut ke arah Poso teman-teman. Tapi sebelum ke Poso teman-teman, kita akan mampir ke Ancient Graveyard dulu ya teman-teman ya. Terima kasih Totombi Laloi. Kita sudah, mari Pak. Kita sudah boleh menginap semalam di sini. Dan kita langsung jalan ya, melanjutkan perjalanan kita. Sepatu masih basah dari hujan kemarin ya teman-teman ya. Jadi saya pakai aja sekaligus ngeringin ya. Nah, untuk jalannya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin kemarin saya nggak rekam terlalu banyak. Nah, ini pulangnya aja karena kemarin juga sudah terlalu gelap di sini. Selamat pagi dari Totombi teman-teman, Toraja Utara ya. Saya sebelum kita mulai video kita pagi hari ini, saya mau ucapin teman-teman semoga dalam kondisi yang terbaik ya. Apapun yang dikerjakan dibuat berhasil, semua permasalahannya terselesaikan dengan baik. Sehat-sehat terus teman-teman, karena sehat itu penting ya. Oke, kita akan turun terus. Kita akan menuju ke Rantepao teman-teman. Karena dari sini ke Rantepao itu dekat banget, mungkin cuma sekitar 15 menit aja ya. Tapi jalannya kecil kayak gini teman-teman. Ini kalau teman-teman naik mobil ya, harus hati-hati juga karena jalannya nggak terlalu bagus-bagus amat. Nah, ini kayak ini. Nah, ada juga pecahan-pecahan gitu ya. Nah, ini juga tempat pembuatan lumbung-lumbungnya ini teman-teman. Tuh, rata-rata di sini orang punya satu ya. Seperti itu. Wah. Selamat pagi adik-adik. Nah, ini lumbung yang kecil nih teman-teman. Seperti ini ya. Kalau yang besar ya seperti yang tadi itu ya. Keren. Keren banget teman-teman. Kita jalan terus ya. Matahari masih di sebelah kiri kita. Sekarang sudah jam 6.34 waktu Surabaya, atau jam 7.34, setengah 8. Widih, Ciamik teman-teman. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya mau foto-foto dulu ya. Teman-teman bisa ngeliat nggak? Kalau nggak bisa ngeliat, saya kasih kacamata hitam. Nih, kacamata hitam teman-teman. Bisa ngeliat nggak?
Gini, tuh. Bagus banget ya teman-teman ya. Pemandangan ini buat kalian teman-teman. Semacam ND filter ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mau katakan, pemandangan ini buat kalian teman-teman. Setiap perjalanan itu berarti banget buat saya teman-teman. Karena saya belum tentu teman-teman bisa ke atas ini lagi. Kemungkinan sampai kapanpun mungkin saya tidak akan pernah kesini lagi teman-teman. Jadi saya pagi ini saya mau simpen ini di core memory saya ya. Pemandangan yang luar biasa cantik seperti ini teman-teman. Keindahan alam Sulawesi sama kalian. Ya, thank you teman-teman buat supportnya sampai selama ini teman-teman. Saya senang banget bisa melakukan perjalanan ini sama kalian. Ya, ini Bapak. Kalau kami aslinya dari Medan. Dari Medan? Cuman Wih, lebih jauh lagi dari saya dong. ya, kebetulan kerja di Morowali. Morowali. Oke. Kerja di bagian apa, Pak? Kalau saya di bagian itu pabrik Morowali di situ. Pabrik Morowali pabrik apa ya? Produksi apa? Pabrik di sana. Oh, kawasan pabrik memang ya di Morowali ya. Kebanyakan produksi apa ya mereka ya? Mereka itu dari bahan mentah nikel. Oh, nikel. Iya. Morowali. Oh, Morowali yang dekat ini ya. Kendari. Ya. Wih. Dari jauh sih sekitar 8 jam 6 jam. Tapi kalau dibandingin sama sini dekat Kendari dong. Ya, lalu di sini sewa motor. Sewa motornya. Oke, siap. Oh, ini teman saya orang sini asli. Oh, mantap. Sudah berapa lama di sini atau rencana berapa lama di sini? Ini mungkin hari terakhir. Hari terakhir ya, mau pulang ya? Mau pulang lagi. Ya udah kalau gitu. Tadi saya ketemu dengan 3 orang-orang yang baik-baik teman-teman. Saya benar-benar disambut dengan hangat teman-teman di Sulawesi. Teman-teman dari Sulawesi sungguhan baik-baik banget. Oke, kita lanjut jalan ya teman-teman ya. Perjalanan kita ke bawah masih ada 21 menit lagi. Nah, di sini juga ada hotel teman-teman. Kalau teman-teman mau menginap, coba saya tanyakan dulu ya harganya berapa ya semalam di sini ya. Siapa tahu kalau murah teman-teman boleh coba menginap di sini nih, ya. Halo, selamat pagi Pak. Tolong tanya Pak, kalau semalam menginap di sini berapa harganya ya Pak ya? Ada 700, 500, sama 350. oh sama 350. Ya, ini saya informasinya saya taruh di YouTube boleh ya Pak ya. Siapa tahu orang-orang yang main ke sini bisa nginep di sini ya. Yang 350 dapat berapa ranjang? Satu bed ya. Kalau yang 500? Dua. Yang 700 sama ya, 2 juga ya. Oh, 1 juga, tapi besar. Oh iya. Dapat air panas gak di sini? Iya. Ada air panasnya juga ya. Air panas semua ya. Wifi apa segala macam lengkap ya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Mari. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya. Hotelnya bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau kedinginan, jadi bisa langsung aja nginep di sini, ya kan? Harganya murah, terjangkau sekali teman-teman. Dari harga 350, 500 sama 700 ya. Hati-hati. Nah, teman-teman di depan ini ya. Bisa lihat ini hotelnya habis terbakar, teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman lihat di maps itu namanya tuh The Burnt Hotel. Hotel yang terbakar. Saya sih tidak berniat untuk ngelihat ke dalam sih, teman-teman, karena mungkin di dalam situ dibuat tempat tinggal orang-orang yang buka warung di situ ya. Mungkin saya juga nggak tahu. Oke, kita sekarang sudah menuju ke Rantai Pao ya teman-teman ya. Coba lihat pemandangan di sebelah kiri kita. Lihat. Wih. Cakep ya. Sawahnya seperti ini, pegunungan di belakangnya seperti itu. Seneng deh ngeliat ini. Saya salah jalan teman-teman. Tadi kan kita dari sana tuh. Kelewatan kayaknya. Kelewatan jauh ternyata. Jadi kita harus balik. Udaranya dingin teman-teman di sini. Ya sejuk lah, nggak sampai dingin-dingin banget. Ini masih oke lah. Ini kalau dibilang itu kayak apa ya, kalau di Jawa Timur tuh kayak cangar gitu loh mungkin teman-teman. Ya, dingin tapi tidak terlalu dingin. Masih dalam taraf oke lah buat saya orang kota lah ya. Gitu teman-teman. Oke, sebentar lagi kita 350 meter lagi belok kanan ke arah Londa ya teman-teman ya. Londa ini termasuk ancient graveyard teman-teman. Kita nggak ke Ketekesu ya teman-teman ya pagi hari ini ya, sebelah sini. Kalau teman-teman mau lihat Ketekesu bisa lihat di channelnya ini Jajago ya. Ini kita ke Londa aja.
Wah, hari ini apakah ramai? Oh enggak, kayaknya ini mobil warga saja sekitar. Naiknya tinggi teman-teman. Kalau yang bawa matic pelan-pelan ya, hati-hati ya. Karena kita motor batangan, ayo aja. Woi, jalannya enak ya, seperti ini teman-teman. Bisa lihat sendiri. Kayaknya Ketekesu lebih enak deh jalannya teman-teman daripada Londa ini, karena Londa harus naik ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah nonton video saya, next mungkin bisa coba Ketekesu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, Londa masih sepi. Pagi Pak. Lokasinya seperti ini sih teman-teman. Cakep ya. Tapi teman-teman harus respect ya, karena ini memang istilahnya kan kuburan ya, tempat peristirahatan terakhir gitu loh teman-teman. Jadi please be nice, be respectful teman-teman. Karena kita ini masuk ke rumahnya orang, kalau bisa permisi dulu, permisi. Dan tolong hargai orang-orang yang beristirahat di sini teman-teman ya. Jangan coret-coret, jangan gaduh gitu ya. Kita explore ya. Ini saya kasih lihat. Ini kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat boleh di pause videonya ya. Nanti saya juga baca waktu edit-edit. Nah, guanya seperti ini teman-teman. Tebing-tebing ya. Dilarang keras mengambil sesuatu di tempat ini. Dilarang masuk ke dalam gua tanpa pemandu. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang memegang tengkorak. Dilarang mencoret-coret. Bersikaplah sopan kalau masuk. Oke, jaga sikap. Nah, ini beberapa tempat ya teman-teman ya. Nah, jadi mereka diletakkan di sini teman-teman. Saya nggak tahu itu patung atau yang diawetkan. Sebenarnya itu patung teman-teman. Jadi mereka per keluarga gitu ya Pak ya? Satu rumpun gitu ya? Satu rumpun. Jadi makamnya ini masih ada 2 tingkatan lagi naik ini di tebing Pak. Ya, jadi makin tinggi dia punya makam, makin tinggi strata sosial. Strata sosialnya ya? Kita bisa naik sampai atas itu Pak? Nggak bisa? Kecuali pas ada acara penguburan baru bisa. Oh, oke. Jadi ini ditutup ya Pak ya? Ya, jadi nanti Bapak kalau mau lihat, Bapak bisa jalan ke sana nanti ada itu tangga. Ada tangga gitu ya? Naik ke atas? Nanti sekalian tembus juga di tempat parkir, nanti di atas sana ada gazebo di atas. Oke. Untuk lihat dari kejauhan ke atas. Ya. Penguburannya itu yang bangsawannya yang paling atas ada jalan setapak lewat samping tebing ini. Nah, sampai di atas mayatnya baru diolor dari atas. Kalau yang di tengah petinya ditaruh di dasar gua di bawah, baru ditarik ke atas. Orang dulu naik bawa tali, terus buang tali baru petinya diikat baru digerek ke atas. Jadi yang digantung-gantung di atas ini, ini peti-peti zaman orang dulu. Oh, zaman dulu. Ya, jadi itu peti pertama orang Toraja namanya peti Erong. Peti Erong. Iya, itu yang udah ratusan tahun. Ratusan tahun ya Pak ya? Dulunya digantung kayak gitu karena dulunya ini kan masih hutan. Jadi katanya banyak binatang buas. Dulunya digantung kayak gini, namanya kuburan gantung. Kuburan gantung ya Pak ya? Itu tulang-tulangnya masih kelihatan dari bawah itu ya? Oh, masih ada tulangnya ya? Iya. Sampai sekarang ya? Iya. Oke. Beda dengan yang modern sekarang kan satu peti satu orang. Dulunya katanya ini satu kotak ini satu keluarga. Terus ini Pak yang patung-patung di atas ini gambaran dari bangsawan yang udah meninggal. Oh. Jadi kalau di Toraja yang dibikinkan patung yang dari turunan bangsawan. Turunan bangsawan ya? Itu bahannya apa? Lilin Pak? Ya. Bahannya apa? Lilin? Ini terbuat dari kayu nangka. Kayu nangka? Iya. Salah satu dibikinkan patung ini minimal 24 ekor kerbau baru bisa bikin patung satu syaratnya. 24 ekor kerbau. Ekor kerbau. Jadi minimal satu ada kerbau yang belang. Terus ini yang peti yang terakhir mungkin ada sekitar 2 bulan lebih yang warna coklat di atas. Warna coklat di atas. Yang itu ya? Iya, paling terakhir dimakamkan di sini. Oh, paling terakhir. Iya. Permisi. Ini batu apa ini Pak? Batu kapur. Batu kapur ya? Sampai licin seperti ini. Iya, karena Sering diinjak orang ya? jadi kayak udah marmer. Udah marmer gitu ya? Ini semua peti-peti semua ini Pak ya? Iya. Jadi guanya ini alam. Jadi Gua nggak alam. ada yang dipahat. Iya. Jadi udah terbentuk secara alami.
Jadi kalau cara penguburannya di dalam gua itu petinya diselipkan. Diselip-selip, oh diselip-selipkan kayak seperti ini ya? Kan kayak di atas ini. Jadi yang di atas ini satu kelompok kayak gitu, satu keluarga dekat. Keluarganya udah tahu kaplingannya masing-masing. Yang di atas ini kecil-kecil ini Kalau yang peti kecil itu peti anak-anak. anak-anak ya? Nah, anak-anak yang sudah ada gigi. Kalau di Toraja yang belum ada gigi itu yang dimakamkan di pohon. Jadi katanya dipilih pohon yang getahnya putih sebagai pengganti asinya. Jadi pohon itu yang melanjutkan dia punya arwah karena masih dianggap belum berdosa. Oh iya 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 iya. Jadi nanti Bapak kalau melihat itu ada yang dibuka sebagai untuk objek wisata di Bori Kalimbuang. Di mana Pak? Di Bori Kalimbuang. Oh di Bori Kalimbuang. Iya. Ini tengkorak sudah berapa lama ini Pak? Itu yang sudah cukup petinya kelihatan tengkoraknya. Permisi ya. Jadi kepala kita agak Siap. jongkok, Agak jongkok ya. menunduk ya. Agak menunduk ya. Ini banyak uang-uang logam di sini ya Pak? Ya, kalau uang ini seperti rokok yang di atas ini sebagai sesajen. Sesajen ya. Iya, ini lihat kan. Oh, iya, iya, iya. Uang. Jadi di sini kita bisa lihat yang sudah hancur petinya, kelihatan tengkoraknya. Kelihatan masih ada puncak kepalanya kayak sorbannya. Oh iya iya iya. Jadi kalau orang Toraja itu meninggal, baju-baju kesukaannya itu, sarungnya itu diikutkan semua. Diikutkan semua ya. Itu sarung-sarungnya juga ya. Ya, makanya itu bangsawannya di sini dikuburkan paling di atas tebing karena biasa ikut dengan perhiasannya. Perhiasannya juga ya. Pak tolong tanya ini Pak. Karena mereka sudah tahu kan dikuburkan bersama perhiasannya. Iya. Apa udah yang usil yang ngambil perhiasan-perhiasan gitu ya Pak? Kalau yang bangsawannya susah juga karena aksesnya ke atas itu beda. Iya. Iya iya iya. Jadi kalau di Toraja kalau sudah hancur petinya kayak gini sebenarnya bisa lagi diganti dengan peti yang baru. Ada upacara lagi. Ada upacara lagi ya Pak Iya, ya? namanya upacara mak nenek. Ini kok diplastikin apa? Oh genset. Peti ya? Saya kira genset. Peti. Peti. Diplastiki karena biasa kalau musim hujan biasa ada air yang Oh, iya, netes iya. itu dari. Betul betul. Iya. Terus ini yang di bawah sana itu yang dua tengkorak ini yang pasangan ini. Oh pasangan mereka. Nah, jadi ini hampir mirip misalnya dengan Romeo dan Juliet. Oh ini yang satu, Iya, dua. Iya, kalau yang Afrida itu yang masih agak baru, peti warna putih, Pak. Oke, kenapa kok bisa kayak Romeo dan Juliet Pak? Ceritanya bagaimana? Dulunya mereka pacaran, Ah, ah. terus mereka mau menikah tapi nggak direstui. Mengapa nggak direstui? Karena mereka ini masih ada hubungan darah, Oh masih oke. sepupu sekali. Masih sepupu dekat gitu ya? Jadi kalau Toraja sepupu sekali kan masih dianggap saudara kandung. Oh, oke, jadi nggak mereka boleh. berdua ini gantung diri di samping rumahnya. Mereka berdua. Iya, jadi kejadiannya ini 1972. Jadi sekitaran 53 tahun yang lalu. Mereka dikuburkan bersama gitu. Kalau yang pasangan ini petinya udah hancur, Pak. Sudah hancur ya. Ini tulang belulangnya Ya, mereka tinggal tengkorak sama tulangnya, Pak. tinggal tengkorak sama itunya itu ya. Iya. Oke. Jadi yang ke sana itu yang ada terowongan kecil. Mm-mm. Sebenarnya kita bisa tembus di gua yang satu. Tapi kalau kita tembus kita harus merangkak. Jangan deh Pak. Ya, mungkin ada sekitaran 30 meter ke sana. Lumayan jauh kalau 30 meter Pak. Yang ke sana ini, Pak. Ya. Oke. Oh ini yang merayap tadi ya Pak ya? Ya. Yang katanya 30 meter gitu ya? Iya. Jauh juga ya Pak ya ternyata ya merayapnya ya. Padahal cuma sebelahan gini Pak. Jadi kita sebatas di sini aja, Pak. Jadi yang ke dalam ini yang ada terowongan kecil. Mm-mm. Yang tembusan dari gua yang satu tadi. Mm-mm. Oh ya. Sebenarnya guanya masih jauh dalam. tapi Masih dalamnya jauh ke dalam ya? kosong. Karena di dalam aksesnya bawa peti ke dalam kecil. Kecil ya? Ya, jadi tinggal ditumpuk di sini peti-petinya aja, Pak. Oke. Ini Oma ini ya? Iya. Maria Buso 2020 meninggalnya. Tuh banyak di dalam juga ya masih Iya. Anya? Oke. Oke, Oke. gini aja internet. Iya. Nggak ada yang lain ya Pak ya? Iya, cuma dua aja. Itu aja ya. Iya. Pak, kan dari kejauhan ke atas. Terima kasih banyak buat waktunya. Ya, Sehat-sehat sama. selalu, Iya, Tuhan berkati. sama, Pak. Mari ya Pak. Iya, sama. Oke, kita bisa naik ke atas ini teman-teman. Dan kita bisa lihat di atas tebing makamnya. Tapi kita nggak bisa masuk, tapi kita cuma lihat-lihat aja. Ya, yuk kita jalan. Kalau ngelihat Tanah Toraja ini, selain indah, tapi mistisnya juga cukup kuat ya teman-teman ya. Jadi gimana ya?
yang namanya manusia itu kan hari ini ada besok nggak ada ya teman-teman ya. Jadi saya ngelihat pemakaman-pemakaman seperti itu, saya tuh berpikir bahwa itu tengkorak-tengkorak itu dulunya pernah hidup loh, pernah makan seperti kita, pernah lihat pemandangan seperti kita, pernah punya cerita juga seperti kita teman-teman. Tapi setelah meninggal dia ditaruh di atas tebing seperti itu, dimakamkan di gua yang gelap. Well, beneran kalau kita tidak bisa menikmati hidup, kita rugi besar teman-teman. Setuju nggak? Jadi kapan teman-teman mau ke Sulawesi ini? Kalau teman-teman ke Sulawesi, bikin video juga ya. Aduh, tangga men, ini musuh terbesar saya. Sebetulnya kita bisa keluar sih lewat sana, tapi masih ada gazebo di sini. Dan kita bisa lihat, oh enggak. Kayaknya ini jalan sudah habis deh. Ini gazebo terakhir kayaknya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah persiapan. Kita akan cari bensin dulu. Setelah itu kita akan langsung melaju ke Palu teman-teman. Perjalanan dari Rantai Pao atau dari Londa sini ke Palu akan memakan waktu sekitar 15 jam ya. Jadi kalau sekarang sudah jam 8 tambah 15, widih, panjang dong. Oh ini banyak ini ya, wisatawan ke sini ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Mari. Hati-hati jalan. Ya. Kita sudah ada di downtownnya Rantai Pao ya teman-teman ya. Nggak tahu teman-teman bisa kedengeran suara saya nggak? Nah, kondisinya seperti ini ya. Toraja Utara teman-teman. Sedang ada pembangunan ya. Mungkin ini semacam bisnis, mungkin ya tempat bisnis industri. Jalannya masih rame lancar kayak gini ya teman-teman ya. Wih, apa ini? Kayak alun-alunnya ya. Alun-alun kota Rantai Pao. Tadi kita udah di Alfamart, udah beli roti aja sama isi air minum ya. Langsung kita jalan aja. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau di sini banyak souvenir-souvenir ya, tas-tas gitu ya. Banyak turis juga di sini. Ada sedikit perbaikan jalan nih teman-teman. Arah ke Palopo ya, update jalur aja ya teman-teman ya. Tapi nggak panjang kok. Mungkin cuma 20 meter, 30 meter gitu ya. Aman. Menuju Palopo kita turun gunung ya teman-teman ya. Ini sudah sekitar berapa? Mungkin setengah jam mungkin ya dari Rantai Pao gitu teman-teman. Kayaknya belum deh. Oh ya, sekitar setengah jam betul. Nah ini semua orang pada naik, kita udah turun. Sampai nanti kita ke Palopo ya, ke sekitar ya 0 mdpl ya, karena Palopo itu kan di seberangnya di pinggirnya laut ya teman-teman ya. Wow,
pemandangannya di sini ini bikin betah beneran teman-teman. Banyak teman-teman yang touring juga di sini. Tadi saya kelihatan ada ADV 1, ada yang touring pakai CBR juga, tapi nggak masuk kamera ya, karena mereka pada ngebut-ngebut. Karena mereka kan naik ya dari atas gitu ya, jadi mereka ngebut banget. Wih, kayak gini loh teman-teman. Bagus ya. Teman-teman kalau nggak lihat sendiri itu nggak enak. Karena kamera itu tidak bisa merepresentasikan pemandangan yang sebenarnya teman-teman. Asik ya. Di Toraja ini mayoritas agamanya Kristen Protestan ya teman-teman ya. Jadi memang lebih banyak gerejanya daripada masjidnya ya. Tapi ada kok, masjid ada. Yuk kita jalan terus ya teman-teman ya. Let's go. Saya lihat naik ke atas itu ya. Apa itu ya naik ke atas itu ya? Yuk coba yuk naik ke atas yuk. Ya, mati dan saya cari perkara memang. Oke. Oke, kita dibantu sama orang ya teman-teman ya. Disuruh naik dulu. Saya nggak tahu jalannya kemana, jadi kita mau putar balik aja. Oke. Buat teman-teman yang bilang seharusnya saya belajar dari pengalaman, di detik ini teman-teman udah tahu bahwa saya nggak sepinter itu ya. Kita pelan-pelan aja teman-teman. Tapi di sini jalannya ini sih ada garis-garisnya itu ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Nah kalau ada garis-garisnya itu kan ban itu kan lebih traksinya lebih bagus ya. Kita engine brake aja, sambil sedikit-sedikit kita bantu pakai rem. Nah di depan ini yang curam teman-teman. Aduh, saya beneran takut teman-teman. Kenapa saya bilang takut? Karena di depan itu sungai. Oke. Oke, yuk pelan-pelan yuk. Saya bantu pakai clutch ini teman-teman. Ada kotoran anjing. Pelan-pelan. Aduh. Pelan-pelan. Oke. Aduh. Oke, kapok deh teman-teman, kapok. Nggak gini lagi deh. Janji deh saya. Aduh. Tapi orang tadi kok bisa gampang banget ya? Saya pasti jadi bahan tertawaan orang-orang sekitar sini nih. Selamat pagi Pak. Dari mana Kak? Saya dari Surabaya Pak. Surabaya. Siap. Terima. Ke Palopo Pak. Terima kasih banyak Pak. Mari ya. Oke, matur nuwun. Ayo. Ngeri teman-teman. Ngeri beneran ngeri. Tanjakannya tinggi banget. Saya kalau tergelincir lagi nggak tahu deh harus ngapain. Ampun dah. Kalau di jalanan hutan-hutan ini kita ingat di Gunung Lawu itu ya teman-teman ya, Cemoro Kandang itu ya. Nah ini pohon pinusnya juga udah mulai banyak ini. Kalau di Sulawesi ini kelihatannya memang banyak perbukitan seperti ini ya teman-teman. Beda ya sama di Kalimantan. Kalau Kalimantan tuh banyak dataran. Atau mungkin di Sulawesi juga dataran ya, cuman kebetulan aja kita
lagi naik di daerah perbukitan gini ya, atau gunung-gunung gini ya teman-teman ya, ada pekerjaan. Oke, di depan itu ya teman-teman ya, hati-hati ya, update jalur aja. Kabutnya ya teman-teman ya. Wow. Dingin sekali teman-teman di sini. Sinyal sudah hilang ya di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lewat sini, pastikan map sudah terpasang sejak di Rantai Pau ya teman-teman ya. Tapi aman kok. Ikutin aja garis kuningnya ini, nanti kita akan ketemu di kota terdekat ya. Dingin. Lihat, kita nggak bisa lihat depan lagi karena sudah tertutup kabut teman-teman. Ya, udah pucat di depan sana. Tuh, kabutnya udah turun. Padahal ini masih jam setengah 10 pagi. Bisa lihat kabutnya itu ya. Dan naik sampai ke atas itu teman-teman. Wow teman-teman, putih sekali di sana karena kena matahari ya. Itu juga sesama peturing teman-teman. Mereka berenam. Ini kerbau-kerbaunya lagi istirahat. Ini mahal sekali teman-teman kalau di Tanah Toraja ini ya. Bisa berapa puluh juta kalau nggak salah itu. Apa ya, satu harganya bisa 24 juta atau gimana gitu loh. Mahal banget pokoknya. Wih, tanamannya masih pakis-pakisan nih. Masih asri sekali ya. Semoga teman-teman nggak bosan ya. Lihat itu. Kayak Jurassic gitu ya, The Lost World teman-teman. Ini benar-benar The Lost World. Ada rest area di sini teman-teman. Dan di sebelah sana ada air terjun ya. Keren. Wow. Di sini cuma satu yang bisa saya katakan teman-teman. Cuman wow. Cakep sekali. Nah, di sini di tebing-tebing ini rumah penduduk ya. Dan ini sepertinya jalannya rusak. Welcome to Puncak Village. Jam 9.50 teman-teman, atau 10:50 waktu setempat ya. Nih, kalau teman-teman mau refill logistik semua ada di sini ya. Toilet juga ada, aman. Dari tadi kita isi bensin sampai di titik ini kita sudah melaju sekitar 40 km ya teman-teman ya. Jadi kalau tangki-tangki motor kecil usahakan di Rantai Pau sudah penuh ya sebelum naik ke Palopo. Nah, karena perjalanannya naik turun, sepertinya ada beberapa titik sih yang saya tadi lihat jual bensin eceran, tapi nggak ada SPBU yang besar gitu ya. Di sini cuacanya sudah cukup hangat teman-teman. Tadi kita dari atas itu ya, turun sampai di bawah sini dan masih menuju ke bawah. Selamat tinggal Rantai Pau. Kita menuju ke Palopo.
Di bawah itu sungainya airnya sedikit sih teman-teman, tapi arusnya kenceng. Mungkin kalau dibuat olahraga arung jeram keren mungkin ya. Dalam loh itu sungainya dan batu-batunya tuh bagus teman-teman. Saking nggak kelihatan saya. Cakep sih. Kita beli mangga teman-teman, satu biji 10.000 karena mungkin belum musimnya ya. Tapi banyak sih yang jual mangga, nggak tahu lah manis apa enggak. Sepertinya kita ini sudah di kota Palopo ya teman-teman ya, SMA Veteran ya Palopo. Saya kurang tahu kotanya seperti apa teman-teman, tapi kok kelihatannya adem ayem kayak gini ya. Oke, kita 4 menit lagi sampai di pusat kota Palopo ya. Tandipau, jalan Tandipau. Belok kiri ikuti isyarat lampu. Oke. Polres Palopo. Kita masih depan sih ternyata. Nah, ini downtown-nya ya teman-teman ya. Kalau Palopo ini kok mirip-mirip kayak ini ya teman-teman, apa? Sampit mungkin ya. Nah, depan itu juga downtown-nya. Kanan, kiri, kanan, ya. Nah, seperti ini sih teman-teman. Oke, kita mau set peta dulu ke kota Poso ya. Oke teman-teman, kita sudah jalan keluar dari Palopo ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Poso ya. Perjalanan kayaknya nggak sampai ke Poso deh teman-teman. Wih, ini kuburan Cina ya, kayak gini-gini nih. Jadi dia berundak gitu ya. Oke, nanti kita nggak akan sampai Poso kayaknya teman-teman. Saya akan berhenti di Danau Poso ya. Kita akan bermalam di Danau Poso aja. Untuk perjalanan sendiri sampai di Danau Poso itu akan memakan waktu sekitar 5 jam, 5,5 jam ya. Dan kita akan sampai di sana nanti jam 6 malam teman-teman. Sebetulnya Sulawesi ini sudah tertata dengan baik sih. Sawah sudah ada di mana-mana. Tuh lihat sawah, di mana-mana sawah. Saya jarang banget ngelihat ada lahan dipakai untuk sawit ya. Ya kan karena kita lintas di Trans Sulawesi ya. Kurang tahu kalau misalnya di pelosok-pelosok apakah ada kelapa sawit atau gimana kan saya nggak tahu ya. Oke, ini selamat jalan. Kita sepertinya officially keluar dari Palopo ya teman-teman ya. Kita, wih, sungainya bagus bro. Rata-rata kalau sungainya di Sulawesi ini warnanya itu kehijauan teman-teman. Jadi dari beberapa kota yang saya singgahin teman-teman, dari Makassar, kemudian Toraja, kemudian hari ini ke Palopo gitu ya. Mereka semua itu pada kaget. Pada kaget waktu dengar saya bawa motor ke sini gitu ya. Wah, mereka heran gitu ya. Kok bisa ada orang nekat banget ini bawa motor dari Jawa gitu ya kan? Biasanya orang-orang itu kan naik pesawat gitu ya. Nah, itu mereka semua pada wanti-wanti teman-teman, hati-hati gitu ya. Khawatir sekali mereka itu dengar kita mau jalan ke Manado gitu ya. Saya bisa pahamin sih teman-teman, karena memang selepas dari kota jalanannya sepi teman-teman. Jarang sekali saya lihat itu ada PJU teman-teman. Jadi mungkin dengan alasan keselamatan kita jangan berkendara di malam hari ya. Dan untuk beberapa ya jalannya itu ada yang longsor gitu. Kalau kita lewat jalur pegunungan, Trans Sulawesi sendiri itu kayaknya aman-aman aja ya. Jadi buat teman-teman yang memutuskan untuk jalan di Sulawesi, tetap jaga kondisi ya teman-teman ya. Sawahnya bagus. Aduh, nah kayak gitu teman-teman. Ini lubang, besar-besar. Kalau naik metik bisa kelempar tuh. Kita sampai di Kabupaten Luwu Utara teman-teman. Aduh. Sebentar kita menepi dulu ya, cari adem-adem dulu. Oke. Wih, hari ini panas banget teman-teman. Panas sekali. Hampir meleleh tadi. Ini botol penuh saya habisin. Dan jalurnya rame banget.
Jadi kalau teman-teman mau lewat Palopo ke arah Masamba, lalu kemudian ke arah Poso gitu, teman-teman harus lebih hati-hati ya. Karena memang jalannya kecil dan trafiknya kenceng-kenceng banget. Oke, kita sudah ngeres teman-teman. Tangan saya merah kena panas ya. Kita sudah ngeres, semua sudah tertutup rapi. Oke, setup saya seperti ini teman-teman. Box ya, tas. Lalu tas yang ini saya cangklongin di depan buat nutupin biar nggak kena angin ya. Ya maklum lah, saya udah nggak muda ya. Saya sudah 40 lebih. Jadi harus jaga kondisi juga ya. Yuk, Masamba sekitar 50 menit lagi teman-teman. Kita berjalan dengan ditemani pemandangan gunung-gunung seperti ini ya teman-teman ya. Asik, lihat sawahnya bagus, gunungnya juga bagus. Jalannya oke, aman aja teman-teman kayak gini. Cuman ya ada beberapa lubang di beberapa titik, tapi sisanya itu fine lah, nggak masalah. Perjalanan di Sulawesi ini jauh-jauh teman-teman. Kalau kemarin kita di Kalimantan itu kan dari satu kota ke kota lain cuma sekitar 200 kiloan ya. Ya 200 kilo itu mungkin sekitar 4 jaman lah ya. Jadi nggak terlalu jauh. Di Sulawesi ini rata-rata dari satu kota besar ke kota besar lain itu jaraknya bisa 400 kilo, 400-500 kilo teman-teman. Panjang teman-teman, ini etapenya panjang-panjang ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau jalan lintas Sulawesi, persiapkan stamina dengan baik ya. Saya bawa multivitamin juga di sini. Jadi kalau misalnya saya kehujanan, kayak kemarin kehujanan itu saya langsung minum multivitamin ya, biar nggak drop. Dan kemarin langsung tidur teman-teman. Tidur yang enak itu benar-benar berpengaruh di kualitas riding kita besoknya ya. Meskipun kita terlalu excited di jalan, tapi jangan sampai melupakan istirahat malam ya teman-teman ya. Ini kita sudah jam 12.42 ya. Kita barusan saja lewat dari Bae Bunta teman-teman. Di daerah sini tuh motor trail itu lebih populer ya. Maksudnya dari tadi perjalanan itu saya ngeliat banyak banget. Nah nih motor trail lagi ini 2. Tuh CRF itu wah laku banget di sini teman-teman. Jarang saya ngelihat kayak orang modifikasi PCX gitu. Enggak. Tapi mereka kalau motor trail gitu dimodifikasi sama mereka dan bagus-bagus tuh depan trail lagi. Cuman mereka di sini tuh suka banget dengan motor trail. Saya kurang tahu kenapa. Mungkin karena di sini ini ya banyak pegunungan ya. Tuh lihat motor trail lagi. Ya gitu teman-teman. Jadi setiap daerah tuh punya preferensi masing-masing lah ya. Kalau di Jawa lebih suka matic mungkin, apalagi di perkotaan. Kalimantan lebih suka motor gigi gitu ya. Nah kalau di sini juga motor gigi dan motor trail teman-teman. Ya ini matic banyak juga sih di sini. Tuh lu. Waduh. Serem loh kalau nyetir kayak gitu. Ya. Aduh, nah ini PCX nih, saya jarang banget lihat PCX di sini teman-teman. Yang Vario aja 1-2 gitu loh. Tapi yang banyak yaitu motor trail, matic kecil kayak Scoopy, Beat, Mio gitu banyak. Dan kemudian motor-motor gigi juga ya. Ya kita sudah di kota Masamba ya teman-teman ya. Luwu Utara. Masamba. Oke, toko bangunan. Kita lihat ya. Titik 0, titik 0 Masamba. Nih sudah banyak makanan di sini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang dari Masamba ya, kita ajak jalan-jalan dulu. Ini apa ini? Galeri daster remaja. Ya. Yang orang-orang muda kan juga suka pakai dasteran ya teman-teman ya. Oke. Wih, sungainya besar-besar di sini dan berbatu ya. Masamba besar juga ya. Boleh kasih komentar di bawah ya teman-teman ya. Masamba ini terkenal apanya ya teman-teman ya? Kalau misalnya dia ini pusat apa? Mungkin hasil buminya atau pertambangannya gitu ya. Karena ini besar sekali. Menurut saya sih ini kota besar teman-teman. Ya tidak sebesar Makassar sih. Cuman ya ini besar menurut saya. Ini untuk kota dalam Kabupaten Luwu Utara ini termasuk besar ini teman-teman. Kalau lewat Masamba ini saya teringat waktu saya pulang dari Samarinda ke Balikpapan itu, ya kan? Itu jalannya kayak gini teman-teman. Jadi dari
Bukit Soeharto itu kalau mau masuk ke arah Balikpapan itu jalannya seperti ini, menurun gitu ya. Terus rame gitu, kanan kirinya itu padat seperti ini gitu ya. Mirip banget sama itu. Jadi kangen Kalimantan nih. Halo teman-teman yang dari Kalimantan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Masih nonton kan? Ya, ini kita set peta kita di Tomoni dulu teman-teman. Ini masih kurang 30 kilo lagi atau sekitar 40 menit ya. Ini jam 1.47 teman-teman. Kita ada di Lagego ya. Sepertinya ini sudah penghasil kelapa sawit ya. Karena tadi saya lihat di belakang itu, nah ini di belakang-belakang sana itu isinya kelapa sawit. Di belakang situ juga kelapa sawit teman-teman. Dan beberapa rumah ini sudah menerima trondolan ya. Nah, trondolan itu ini loh, biji-biji kelapa sawit yang lepas-lepas gitu ya. Nah, itu kan bisa dikumpulkan dan dijual lagi ya teman-teman ya. Jadi biji-biji itu masih ada yang mau terima itu loh. Beberapa rumah-rumah daerah-daerah warga sekitar sini ya yang terima itu. Kita sekarang sudah jam 2.34 ya teman-teman ya. Atau 3.34, kita barusan lewat dari Polsek Wotu. Kita ke arah Tomoni. Wotu sendiri itu seperti ini ya, kayak kota percabangan gitu ya. Kalau ke kiri itu arah Sulawesi Tengah ya, bener ya? Palu itu termasuk tengah kan Mas Ian ya? Lalu kalau misalnya ke kanan itu ke Sulawesi Tenggara. Bener nggak sih teman-teman? Kalau salah saya dikoreksi ya. Wotu. Jadi Wotu itu pas di tengah-tengah gitu. Sekarang sudah jalan berapa ini ya saya? Trip B 201 kilo teman-teman. Jauh juga ya dari mana ya tadi? Kalau mau masuknya Rantai Pau itu loh teman-teman. Kita baru isi dari situ ya. 202 sekarang. Di kanan kita ini sudah kebun sawit teman-teman. Plantationnya rapi sekali ya. Nah ini sepertinya sudah cukup berumur ya ini ya. Mungkin sebentar lagi panen ini. Belum sih, belum kelihatan buahnya sih. Atau sudah dipanen ya? Nah di sebelah sini walet. Ini mereka mau kemana ini? Wih, truk di atas truk bro. Nah itu di belakang-belakang itu masih banyak itu pohon sawitnya. Di depan sawit. Nih, wih banyak bro sawitnya bro. Ini yang namanya plantation. Baru kelihatan ya. Apa ini? Wotu. Ini kayak terminalnya gitu loh teman-teman. Oh ternyata ada terminal, berarti ada bisnya ya. Kok saya tidak kelihatan bisnya ya? Gitu. Ya kita lurus aja. Kalau sawitnya mulai banyak ini biasanya pengangkut sawitnya ini juga banyak. Truk-truk kan biasanya. Tadi saya sudah beberapa kali lihat sih, tapi sekarang belum kelihatan. Kecamatan Tomoni. Weh, datang dan pergi bawa damai. Siap. Kita sudah masuk Tomoni teman-teman. Kita sudah ada di Tomoni teman-teman. Kotanya oke juga ya Tomoni ini ya. Spare part variasi. Big Chicken. Ini kayaknya mau dibangun pasar ya di tengah-tengah situ ya. Oke. Kanan kiri ya. Frida Mart. Oke. Ya seperti itu teman-teman. Tomoni ya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke Danau Poso. Mungkin sekitar 3 jam mungkin ya. Seperti biasa ada SPBU dan ada Alfamart. SPBU-nya sepi. Ini kita masuk di wilayah perbukitan lagi teman-teman ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat semua, di bukit-bukit ini sebelah kiri ada sawit, dan di sebelah kanan ini ada apa ini? Karet kayaknya ya. Tuh, teman-teman juga bisa lihat. Sejauh mata memandang sawit semua teman-teman. Sawit semua. Mantap ya. Teman-teman tahu enggak, Indonesia ini memang benar-benar kaya loh. Kita ini kaya akan
sumber daya alam ya kan. Mau tanam apa aja jadi gitu ya kan. Musim juga enak, nggak sampai terlalu dingin-dingin banget. Sumber daya manusianya juga melimpah. Tuh lihat, kita itu, wah coba lihat. Tanahnya itu kalau ditanam ini tuh bangsa Eropa aja iri loh teman-teman sama crude palm oil kita nih ya. Coba teman-teman bisa bayangin nggak kalau semisalnya ya, setiap dari kita yang tinggal di pelosok-pelosok ini, setiap dari kita gitu ya, berkontribusi buat negara ini ya. Beneran loh, negara kita ini luar biasa hebat loh teman-teman. Misalnya nih, saya pernah dengar cerita gitu ya, waktu masih kecil tuh ya, ada suatu daerah di Cina itu mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain, mau tanam apapun mati gitu ya, karena perbukitan tanahnya jelek. Tapi ada satu varietas kapas yang bisa hidup di sana. Curah hujannya kecil sekali, nggak apa-apa, bisa hidup, tahan hama gitu apa segala macam, dan bunganya banyak gitu, kapasnya banyak. Nah, akhirnya di daerah itu terkenal sebagai pembuat kain, benang gitu, ya kan? Benang, kain itu semuanya diproduksi dari daerah itu. Saya lupa daerah mana itu, teman-teman. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misalnya kita itu ya bisa berkontribusi seperti itu. Kita temukanlah varietas yang bisa kita tanam dan kita budidayakan dengan baik, kemudian lalu dijadikan kekuatan di daerah itu. Mantap ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, ini kan cuma teori gitu loh. Tapi kalau misalnya beneran kejadian teman-teman, wow, luar biasa teman-teman. Nggak ada yang namanya kemiskinan. Karena apa? Setiap daerah itu akan menciptakan lapangan pekerjaannya dia sendiri. Bener nggak? Ini dikerjain berapa orang ya teman-teman ya? Kebun segini besar loh. Nah ini coklat. Tadi coklat teman-teman. Besar loh teman-teman, di belakang itu. Semua sawit. Ya pasti ada pengurus-pengurusnya lah ya. Cuman berapa orang yang ngurus itu nggak tahu kita. Apalagi kok panen raya ya. Pesta bro. Nggak apa-apa, asal kekayaan Sulawesi juga dipakai untuk memakmurkan rakyat Sulawesi ya teman-teman ya. Pertama, bentar ini orangnya kok nggak ada ini. Selamat sore Pak. Pertamax ya Pak ya? 50.000 deh. Ya. Permisi Pak. Terima kasih Pak. Saya mau ke Danau Poso Pak. Saya dari Palopo. Ya. Danau Poso 1,5 jam bisa dapat. 1,5 jam ya Pak ya. Siap. Kita naik-naik kayak gini lagi loh teman-teman. Asik ya. Perjalanan kali ini luar biasa loh. Wow. Aduh, tapi jalannya bumpy banget. Lihat teman-teman. Tuh perjalanannya. Wih. Asik ya, dan kita sendirian di sini. Kita nggak ada temen. Kalau kemarin kan perjalanannya naik turun gunung kan ada temennya. Ini sendiri teman-teman. Jalannya bolongnya luar biasa nih. Oke. Ini kayaknya jalannya masih dalam perbaikan, belum diaspal lagi. Wih. Foto bro. Foto. Gimana gak jatuh cinta ya sama Sulawesi ya? Pemandangannya kayak gini loh. Ya ampun, luar biasa ya. Bersyukur banget teman-teman kita masih dikasih usia ya buat ngeliat pemandangan luar biasa kayak gini. Wow, gunungnya besar banget teman-teman. Naikannya cukup tinggi ya, tapi nggak terlalu terjal. Jadi teman-teman yang pakai Matic harusnya juga aman ya. Kalau yang mau ke sini, kalau yang nggak mau ke sini, lihat video saya aja ya. Di depan ada longsor, oke.
teman-teman harus lihat ya, tanda-tanda kecil yang biasanya ditempel-tempel di pinggir jalan itu biasanya menunjukkan bahwa ada longsor atau jalan ini diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi perhatikan, jangan sampai teman-teman tidak lihat langsung gas saja. Ini kalau teman-teman ya rame-rame ya touringnya gitu ya, iring-iringan gitu, wah ganteng bro, X-Max gitu ya, atau CB gitu ya. Ya boleh lah, PCX, NMAX juga boleh lah, Beat pun juga boleh lah. Santai nih mah. Ya, di sini sudah kering jalannya. Tadi bener-bener tertutup rimbun ya. Saya menemukan sebuah gazebo dengan pemandangan seperti itu. Dan kita mau makan mangga yang kita beli tadi ya. Ngeliat pemandangan kayak gini langsung refresh beneran. Oh, mangganya belum terlalu matang teman-teman, tapi nggak apa-apa lah buat manis-manisan ya, karena kita butuh gulanya ya. Kita mau coba makan mangganya teman-teman ya. Kecut. Saya dibohongin. Kecut teman-teman. Soalnya saya suka banget mangga teman-teman, suka banget. Setiap musim mangga saya selalu beli. Tapi ini beneran kecut. Tapi kalau ngelihat pemandangan kayak gini ya, nggak bisa komplain lah ya. Udaranya biasa aja sih teman-teman. Nggak sejuk sih, cuman nggak terlalu sampai dingin sampai gimana gitu ya. Padahal teman-teman bisa lihat sendiri, ini semua berkabut ini. Tapi kadung dibeli ya, makan aja. Teman-teman kalau ada di posisi kayak gini ngapain? Bakal ngapain? Sebat-sebat gitu ya, ngopi-ngopi gitu ya. Tapi sayang saya nggak bawa kompor teman-teman. Kompor, kopi, teh, minyak saya bawa, tapi kompornya nggak bawa. Oke, nah kita jalan ya. Saya habisin ini sambil menikmati pemandangan. Air terjun. Wow. Asik ya? Keren. Jadi pengen mandi. Wih, coba teman-teman lihat ini. Ini bekas longsor kah? Waduh, kalau ini bekas longsor, gawat banget nih teman-teman. Ini kayaknya mau digaruk ya, dibikin wall gitu ya mungkin ya. Jadi biar lebih kokoh gitu. Ini apa ini? Oh, pembangkit air. Pembangkit listrik tenaga mini hidro teman-teman. Jadi mungkin karena ada air terjun gitu ya. Jadi aliran airnya itu dikasih turbin gitu ya untuk membangkit tenaga listrik ya. Ini kalau semisalnya ada longsor atau perbaikan jalan ini pasti macet banget ini. Macet pasti. Nggak ada jalan lain soalnya. Dan terjadi lagi teman-teman, hujan di sore hari ya. Hujannya deras banget. Deras. Lebih deras dari yang kemarin nih. Aduh. Wih. Oke. Semoga kita aman-aman aja ya teman-teman ya. Daerah sini tuh saya takutnya ini kayak gini. Ambles ya jalannya ya. Wih, jangan deket-deket. Kayak gitu loh, bahaya. Ada dahan jatuh, teman-teman bisa lihat ya. Cuacanya bro. Tapi kata orang-orang sih sudah deket, mungkin 1 jaman katanya. Oke lah. Ini bisnya Ursa Major, kayak gugusan bintang ya. Iya nggak sih? Oke. Yuk jalan terus ya teman-teman ya. Dingin sekali.
sama sakit. Airnya tajam-tajam. Tuh. Ya ini baru namanya dingin ya. Licin jalannya teman-teman. Hampir aja kepleset. Ini ya tebingnya ya. Ini habis dikikis kayaknya. Biar nggak longsor gitu ya. Tuh, dipotong semua tebingnya teman-teman. Waduh, saya ngelihat tebing sampai nggak lihat garis. Mana ini? Selamat jalan. Adi Putra, sekali. Kenapa kok jelek sekali ya? Oke, kita masuk ke Sulawesi Tengah mungkin? Keluar Sulawesi Tengah ya? Bentar, saya lihat dulu. Iya loh, nggak ada tulisannya. Dingin sekali teman-teman. Basah semua. Dari atas sampai bawah basah semua teman-teman. Dan udaranya dingin. Saya 2 kali kepleset teman-teman. Ya bukan sampai jatuh sampai gimana, enggak. Cuman bannya itu ngunci ya. Satu karena tadi ngeremnya terlalu kenceng. Dan satu lagi waktu ngerem itu ada kerikil-kerikil gitu, krak gitu. Untung nggak sampai jatuh ya teman-teman ya. Tapi ya, waduh, bahaya juga ya. Ini hujannya udah berhenti sih teman-teman. Cuman jas hujan masih saya pakai karena masih rintik kecil-kecil ya. Kita masih ada 30 menit lagi untuk sampai di penginapan ya. Iya. Sekarang saya tahu kenapa orang-orang itu beneran khawatir sama saya ya. Karena gini teman-teman. Waduh, cahayanya. Lubangnya itu dalam dan kita nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Apalagi kalau basah gini ya. Aduh, ini lampunya CB ini ya. Hidup segan mati pun tak mau. Dalam, jelas gitu. Waduh. Tadi saya sudah berapa kali tuh keprosok kayak gitu teman-teman. Untung yang terakhir itu masih kelihatan ya, on cam ya masihan ya. Serem. Teman-teman kalau yang jalan ya, satu hal yang teman-teman harus tambahkan ke motor teman-teman. Lampu sekali lagi ya teman-teman ya. Lampu kudu proper teman-teman. Karena di sini tidak ada PJU. Coba lihat kanan kiri nggak ada PJU. Ya kalau ada kayak gini-gini pemukiman masih oke lah ya. Tapi coba sepanjang jalan ini nggak ada PJU teman-teman. Kalau sudah ada lampu yang proper, silahkan go ahead. Sulawesi menyenangkan sekali ya. Oke teman-teman, kita akan sampai di penginapan 10 menit lagi ya. Kalau gitu saya wrap aja video kita di sini ya teman-teman ya. Thank you banget udah nemenin saya jalan-jalan hari ini ya. Hari ini kita sudah dikasih kesempatan untuk ke Londa, turun dari Rantepao ke arah Palopo, habis dari Palopo kita ke arah Danau Poso teman-teman ya. Kita hari ini jalan-jalannya asik banget. Untuk pengeluaran kita hari ini, jadi saya cuma isi bensin 100.000, 50.000 2 kali ya. Lalu beli jajan di mana ya tadi ya? Ya di Rantepao itu teman-teman. Sekitar berapa? 16.000 apa 17.000 gitu ya? 17.000 kayaknya. Lalu kemudian beli apa lagi? Udah nggak beli apa-apa lagi teman-teman. Jadi cuma beli bensin sama beli ini ya, snack aja. Ya udah gitu aja teman-teman. Buat teman-teman yang barusan nemu channel saya, halo, saya Yeri ya. Boleh dibantu untuk subscribe ya teman-teman ya, dan nyalakan loncengnya biar kalau saya upload video terbaru langsung muncul ya. Apalagi kita series terbaru ini ya. Woi. Dan buat teman-teman yang lama, silahkan seperti biasanya boleh kasih like dan komentar di bawah ya. Kira-kira apa yang kalian suka dari perjalanan saya hari ini ya. Terus ikuti perjalanan saya ya teman-teman ya, karena episode perjalanan kita masih jauh ini ya, sampai di Manado. Gitu aja teman-teman. Kita pamit di sini, sampai ketemu besok pagi ya. Yuk, bye-bye. Wih, nggak kelihatan apa-apa bro, nggak ada lampu sama sekali. Wih, serem.